Kelakuane sing bongkar-bongkar lek terah doyan mbok dijupuk dibadhok. Ora kelakuane kaya ngene iki diseleh jero kerdus wis dienceki dipangan ora kelar tuku dasar. Ora anu mbok diuntal kabeh. Sampai dilebokne neh ning kerdus ora matan. Teman-teman semua, kita akan bahas terkait bea cukai yang makin viral aja ya, terkait paketan para PMI. Nah, ini udah saya kumpulkan beberapa teman yang jadi korban ya. Jadi dalam video kita ini kita akan membahas siapa yang salah dan bagaimana seharusnya ya. Jadi ini ada satu lagi nih, saya tampilkan di sini aja. Nah ini, hai kamu, kemana sih? Dah 3 bulan belum sampai. Ini paketan Mbak TKW Tawan ya. Kemudian dia nggak bisa bayar denda 3.300.000 untuk paketannya. Nah itu salah satu keluhannya. Ini Mbak Ina. Kemudian ada lagi, ada yang bebas selamat. Nah ini Deder Duel, jam tangan sampai protol kabeh, hoodie NNM baru hilang. Parfum 2 botol hilang, tapi gak apa-apa, saya gak bayar bea cukai. Nah ini tapau. Kemudian ini ada lagi ya kasus bea cukai. Nah ini HP dikasih dari luar negeri, kena pajak 30 juta. iPhone ya. Kemudian ada lagi, ini yang lagi viral, Pak Jumadi, yang banyak para PMI yang juga terkena tipuan ya. Nanti ada jawaban dari bea cukai, siapa sih Pak Jumadi yang viral itu. Nah kalau memang ditransfer ke rekening pribadi, laporin aja ke kepolisian atau bea cukai. Ini videonya ya. Nah ini ada bukti dikirim Pak Jumadi 930.000 ya. Itu bukti untuk membayar bea cukai, tidak mengakui jika pungutan tidak darinya. Jika ketangkep semua akan kebongkar. Nah ini Pak Jumadi yang sedang viral, yang kemarin juga dimarahin oleh Miss Juni. Kemudian yang beritanya juga viral di Indonesia gitu ya. Kemudian ini TKI bersuara, kargoku kena bea cukai sebesar 3 juta. Aku menolaknya karena barang yang kukirim semua bekas dan sangat kecewa dengan bea cukai itu. Nanti kita bahas aturan sebentar seperti apa ya. Kemudian ada lagi teman-teman yang ngajak para PMI untuk melaporkan para korbannya Pak Jumadi, karena udah banyak sekali ya korbannya Pak Jumadi ini. Mereka juga gampang banget transfernya itu ya. Dan ini juga ada jawaban dari pihak bea cukai terkait siapa sih Pak Jumadi itu. Nah itu ada video VT viral, kemudian langsung di-tag ya di pihak bea cukai, di akunnya bea cukai. Terus kenapa ada nomor rekening atas nama Jumadi, noreknya BCA, kenapa bukan atas nama bea cukai? Nah di sini bea cukai langsung menjawab, itu adalah penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya Kak. Bisa lihat VT kita yang lain terkait penipuan itu ya. Kemudian ada lagi nih Pak Jumadi ini juga tadi nih yang tertipu 930.000, dan ada ya sih yang lain dan banyak sekali ya. Dan ini dari video teman-teman ini ada yang barangnya dibongkar, didenda, ada yang tidak. Bahkan kemarin ada yang bawa buah dari luar negeri itu sampai diinjak-injak di depannya petugas, itu juga ada bea cukai. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya ya, bahwasanya pakaian bekas, ini tas dan lain sebagainya, sepatu dan lain sebagainya itu sebenarnya masuk di aturan bea cukai. Videonya sudah tak bahas, ada di sini, silahkan lihat lagi video lama itu apa saja yang kena denda. Bahkan pakaian bekas pun sebenarnya ada yang kena bea cukai jika nilainya melebihi batas, jika tidak maka tidak. Cuman di sini ada beberapa temen yang tidak terkena bea cukai dan ada beberapa yang terkena. Kita lihat, simak video ini. Bea cukai itu tidak konsisten. Buat kamu yang penasaran kirim barang dari Taiwan ke Indonesia kayak apa sih? Kalian kirim kardus besar ya dari salah satu perusahaan di Taiwan yang terkenal. Ini kalau kirim kardus besar boleh, kamu kalau tahu harganya segala macam boleh tanya. Nah ini kardus rian diperiksa secara fisik bukan sama bea cukai. Bisa dilihat isinya berantakan. Jadi tips dari Rian gak usah susun rapi-rapi guys, yang penting bisa. Nah bersyukurnya adalah di dalam semua ini tidak ada barang hilang. Nah ini Rian, ini adalah Nah dari satu video ini kan ada dua paket, yang satunya kena pajak dan yang satunya enggak. Nah di sana itu memang kalau sepengetahuan saya memang tidak semuanya itu dibongkar ya. Dia hanya random saja. Jadi kelihatannya ini yang jalur merah itu ya. Oh, ini dibongkar semua yang jalur merah. Nah, ketika dideteksi awal itu ini masuk jalur hijau, ya udah, walaupun di dalamnya ya bejo-bejan istilahnya, di dalamnya ada barang yang mahal, ada gini, kalau udah masuk jalur hijau, ya udah aman, nggak bakal dibongkar. Seperti video yang tadi ini, itu kan ada dua tuh, yang satu masuk jalur merah kebongkar, yang satu masuk jalur hijau. Itu dari scan atau scan-nya ya, scannernya sana itu ya, ketika ini barang dicurigai masuk merah, ini barang tidak dicurigai masuk hijau. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi, nah kalau video ini mbaknya yang kena
denda juga ya dari bea cukai, 3 juta dia kenanya yang video ini. Oke, kemudian ini video yang ini kenanya 3.300.000 kalau yang ini ya untuk paketan ini. Kemudian ini jawaban dari bea cukai bahwasanya Pak Jumadi itu bukan dari bea cukai ya. Tuh, terus kemudian yang ini Hai guys, jadi kata udah hampir 12 bulan waktu Desember akhir tahun, jadi kata petugas itu perkiraan karena dan nyata udah 3 bulan lalu paket aku beli kayak kargo aku itu guys. Terus dari petugas tuh aku suruh bayar bea cukainya. Kata petugas dia itu suruh aku tuh kargo itu gue bayar 3 yang kedua dapat juga bea 280. Shock dan sebesar itu. Kalau yang 280 berapa itu jadi aku juga khawatir barang dia transfer kita ke Surabaya, dan alhasil dari kantornya emang bener bayar 3 juta lebih, dan yang satu 200 itu ya. Dan untuk kepastiannya aku sudah tahu kantornya, otomatis aku langsung transfer tuh, aku baru transfer sampai udah datang guys. Jadi buat kalian pengalaman apa lagi yang kalian. Nah, ini juga salah satu yang dibongkar ya. Nanti kita bahas bagaimana sih penentuan pajaknya itu. Nah, ini salah satu bukti transfer ke Pak Jumadi ya, yang viral itu. Dan ini salah satu keluhan mbaknya yang ada di Taiwan juga. Yang di dalamnya ini ada ini, apa namanya tuh? Nah, kulit kuaci. Nah, itu ada kulit kuaci di dalamnya ya. Entah itu dimakan tikus atau apa, nggak tahu, nggak jelas. Nah, ini adalah video yang bawa buah dari luar negeri, kemudian dia disita oleh pihak bea cukai karena tidak melewati karantina. Karena memang ada aturannya untuk bawa buah itu kalau jumlahnya banyak itu harus dikarantina. Itu kenapa? Karena buah dari luar negeri ke Indonesia itu bisa membawa penyakit ataupun hal-hal lain ya, hama atau apa itu yang dikatakan harus dikarantina. Dan ini mbaknya nggak mau dikarantina, akhirnya diinjak-injak lah itu buahnya di depan petugas. Nah, seperti itu. Ini kejadiannya di Jakarta ya. Nah itu diinjak-injak. Nah, itu untuk teman-teman semuanya. Nah, yang perlu diketahui adalah kenapa sebagian kena pajak, sebagian enggak, yaitu tadi ya. Jadi ketika paketan itu turun dari kontainer masuk ke bea cukai, itu kan melewati ekstra itu. Nah, di ekstra itulah dipilah. Ini barang yang masuk jalur merah dan ini barang yang masuk jalur hijau ya. Yang barang masuk jalur merah mungkin di ekstranya walaupun ada barang berharga di dalam, itu tidak terlihat, terlindungi, entah bagaimana cara terlindunginya, tapi tidak terlihat. Oh, ini aman masuk ke hijau. Tapi kalau yang masuk jalur merah itu dicurigai di dalamnya setelah di ekstra itu ini ada barang yang kelihatannya melanggar atau kelihatannya ini harus dikenai pajak, itu masuk jalur merah ya. Masuk jalur merah dibongkar oleh petugas. Nah, ada yang dibongkar itu memang ada barang yang harus dipajak dan ada yang tidak. Kalau untuk teman-teman yang dibuka saja tapi tidak disuruh bayar bea cukai, berarti X-ray-nya yang salah, dibongkar kemudian tidak ada apa-apa dikembalikan lagi. Kalau di situ dibongkar dan teman-teman semuanya ada barangnya yang hilang ataupun ada barangnya yang harus dibayar, itulah di situ yang kita harus membayar. Nah, lalu untuk menentukan berapa jumlahnya, ini kan human, orang yang menentukan itu. Jadi bukan mesin ya. Kalau mesin kan udah pasti jebret-jebret, ini orang. Kadang-kadang kan karena terlalu banyaknya itu sehingga banyak barang teman-teman yang diprediksi aja harganya sekian-sekian kadang di situ. Sehingga pajak yang harus dikeluarkan itu lebih besar ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya lebih baik beli di Indonesia aja ya kalau gini, daripada beli di luar negeri nanti di bea cukai ini kena semuanya. Nah, biar nggak kena apa? Barang yang kita pakai gitu ya. Kalau seperti bawa laptop, bawa HP itu yang kita pakai itu aman. Yang kita pakai ya, kalau kita pakai pesawat ya itu nanti akan lebih aman. Kalau barang yang tidak terpakai nilainya melebihi 500 USD juga akan kena ya. Jadi memang banyak sekali mbak-mbak TKW itu yang paketnya ke Indonesia isinya itu memang melanggar ya. Melanggar dalam artian dia harus masuk ke bea cukai dulu dan kena pajak gitu ya. Dan itu yang teman-teman memang belum banyak ketahui. So untuk barang-barang mahal jangan beli di luar negeri, beli di Indonesia aja lebih enak ya, lebih bagus ya. Contoh HP, alat elektronik lainnya di Indonesia semuanya udah ada dan lebih cocok dengan listrik Indonesia. Sedangkan kita beli HP di luar negeri, IMEI-nya di Indonesia nggak bisa. Sekarang juga daftar IMEI susah sekali. Kita beli Tenco, kita beli apa, kadang listriknya nggak sesuai dengan Indonesia. So hati-hati untuk teman-teman. Lebih baik kirimkan uang saja ke Indonesia, kemudian belinya di Indonesia. Sekarang online kan udah banyak juga daripada kirim mahal-mahal dari Taiwan sampainya lama dan barangnya acak adu seperti ini. Nah, semoga ada perbaikan dari bea cukai juga dan semoga untuk PMI khususnya ya, kalau selain PMI mah orang kaya semua ya, untuk PMI khususnya barang-barang kiriman PMI atau bawaan PMI itu
ya paling tidak digratiskan, dibebaskan lah, karena PMI itu 80% berasal dari masyarakat ke bawah yang beranjak menengah ya. Jadi kalau dibebankan dengan biaya-biaya seperti ini kasihan juga, karena kenapa? PMI itu tanggungannya besar banget, apalagi mbak-mbak TKW itu mereka sudah harus bekerja, menghidupi suami di Indonesia, anak, keluarga, dan lain sebagainya, harus mengirimkan ini itu, dan mereka juga harus membayar pajak lagi. Itu sangat memberatkan bagi mereka. Semoga ke depan ada perbaikan dari pihak Bea Cukai terkait hal ini.